Assalamualaikum. Monggo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Baik, selamat siang untuk bapak-bapak atau mas-mas yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terdahulu. Nama saya adalah Muhammad Faisal Firmansyah sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak kepada kesempatan ini untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tedai sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Dimas sebagai tergugat di kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada siang ini bapak-bapak kali ini telah menunjukkan saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelumnya saya memulai mediasinya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah ini kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kepada akhir. Baiklah Bapak, apakah setuju dengan kesalahan tersebut? Saya setuju, Pak. Baik, saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Teddy terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Bapak Dimas, apakah setuju? Setuju. Silakan Bapak Teddy. Terima kasih, Pak, Ya. atas kesempatannya. Begini, Bapak Dimas ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Dimas ini sepakat untuk melunasi semua hutang-hutangnya beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2013. Namun sampai pada jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya setelah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Dimas ini. Oh, baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Ya, sangat-sangat kecewa, Pak. Baik, dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Pak? Ya, betul, Pak. Karena hutang Bapak Dimas ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian Bapak Dimas ini sudah disepakati untuk segera melunasi hutangnya beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Teddy, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dimas untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak Dimas. Ya, terima kasih. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Teddy ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain itu melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding salah. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik. Tidak apa-apa menyederai harga diri saya. Bapak jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali, Pak, melayangkan surat teguran kepada Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Baik Bapak-Bapak, harap tenang ya.
Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak. Baiklah, silakan Bapak Dedi tunjukkan penjelasannya. Bapak Dimas maksudnya. Jadi gini Pak, saya menyadari betul diferensis keterlambat sebuah pelunasan sebuah penyanyi, namun saya tidak membenarkan atas tindakan Bapak Teddy dengan menggugat saya. Karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar itu, Pak? Iya Pak, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Oke, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Teddy dan Bapak Dimas, saya menemukan dan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak Teddy dan Bapak Dimas menginginkan adanya hubungan baik. Selanjutnya Bapak Teddy dan Bapak Dimas menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Teddy dan Bapak Dimas ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Teddy menganggap Bapak Dimas sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Dimas menganggap bahwa Bapak Teddy sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang saya jelaskan Bapak Dimas harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah melewati jatuh temponya. Baik, jadi Bapak mungkin agar terhutang cepat melunasi, benar itu Pak? Ya benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Teddy, apakah pihak Bapak Dimas ada tanggapan? Iya Pak. Sebenarnya katakan sangat kecewa terhadap Bapak Teddy karena terlalu gegabah mengambil tindakan media saya. Masalah ini akan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan secara baik. Baik, dari penjelasan Bapak-bapak yang saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara pihak Teddy beserta pihak Dimas dapat dilanjutkan, benar kan Pak? Iya benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi di papan tulis yang telah disediakan. Yang pertama ialah bagaimana menjaga nama baik. Yang kedua ialah bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut ingin Bapak bahas terlebih dahulu. Yang mana? Bapak Teddy? Yang jelas saya menginginkan Bapak Dimas segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baik Pak, selanjutnya Bapak Dimas, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang-hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita berdiskusi nama baik dulu. Baiklah, agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Teddy dan Bapak Dimas. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak-bapak setuju? Ya setuju Pak. Setuju. Oke. Selanjutnya ialah pembacaan masalahnya. Yang setelah kedua pihak
untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Bapak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu akan mengemukakan usulannya? Apakah Bapak dari Bapak Teddy atau Bapak Dimas mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Dimas ini sebelumnya cukup baik. Sehingga saya percaya saya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar, namun pada kenyataannya Bapak Dimas ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang saya sulit terima. Benar, Pak Dimas? Ya, baik. Alam hal pelunasan utang-utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya, namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Dimas memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Teddy? Atas didikannya, ketika saya lakukan perjanjian tertulis yang saya muat mengenai bagaimana pembayarannya, Gimana, Bapak terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang pesanan. Saya rasa itu sudah Baik. Benar Bapak Teddy? Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bapak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Bapak Dimas dan Bapak Teddy sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan yang terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Teddy tidak mengambil tindakan gegabah sama saya. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berhutang, saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Teddy. Baik, saya melihat dari Bapak Dimas beriktikad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Teddy? Silakan Bapak Teddy. Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Baiklah, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Teddy dan Bapak Dimas sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana tanggapan Bapak Dimas? Mengenai pelunasan, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang mengatakan sampaikan sebelumnya, mengatakan sebuah mohon kesabaran Bapak Teddy, karena mengatakan sebuah laki-laki itu bertunda pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Baiklah, bagaimana Bapak Teddy dari pihak Bapak Dimas sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Bapak Teddy? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Bapak Teddy ini membutuhkan kepastian dari Bapak Dimas. Apakah Bapak Dimas bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak. Jadi mohon ini awal saya berhutang kepada Pak Teddy dalam
untuk keperluan tambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan di belakang saat itu juga. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Teddy atas usulan dari Bapak? Terus terang, sebelumnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun, baiklah tidak apa. Namun pada bulan ketiga, Bapak Dimas harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik, dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu Pak? Betul, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan usulan apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Gimana penggugat? Pak mediator, saya bertanya, apakah perbedaan 2 klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak malprestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibuka ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Dimas. Bagaimana Bapak Dimas? Apa setuju? Ya, setuju, Pak. Baiklah, Bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitia penggugat. Terima kasih Bapak Dimas dan Bapak Teddy. Ya, baik. Baik, Ya, sama. saya akhiri mediasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terus